Halo, bertemu lagi dengan InfoWiki, tempat kita membahas sejarah, misteri, dan budaya. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu harta karun VOC. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang kekayaan luar biasa, yang diduga tersembunyi di berbagai tempat di Nusantara ini? Bayangkan, jika harta ini benar-benar ditemukan, mungkinkah Indonesia bisa melunasi sebagian besar hutangnya? Mari kita simak kisahnya secara mendalam. VOC, atau Verenigd Oost-Indisch Company, didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Belanda, sebagai perusahaan dagang multinasional pertama di dunia. VOC memegang monopoli atas perdagangan rempah-rempah, seperti cengkeh, pala, dan lada, yang sangat bernilai pada masa itu. Dengan kekayaan yang melimpah, VOC menjadi simbol kekuatan ekonomi global. Bahkan, jika disesuaikan dengan inflasi, nilai kekayaan VOC jauh melampaui perusahaan teknologi raksasa saat ini, seperti Apple atau Amazon. VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, dan disebut-sebut merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Satu dari pemegang saham terbesar VOC adalah Isaac Lemaire, seorang pengusaha dan investor keturunan Yahudi dari Belgia. Meskipun sebetulnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang, akan tetapi badan dagang ini istimewa, karena didukung oleh negara, dan diberi fasilitas serta hak-hak istimewa atau oktroy, di antaranya VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain dan bahkan menyatakan perang. Pada 1669, VOC merupakan perusahaan terkaya sepanjang sejarah, dengan kekayaan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%. Namun, kekayaan VOC tidak sepenuhnya diperoleh secara adil. Mereka memanfaatkan monopoli perdagangan dan melakukan eksploitasi besar-besaran di wilayah Nusantara. Monopoli dagang VOC ini mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti menyusutnya kesejahteraan petani, adanya pengisapan sumber energi alam yang tidak terkendali, kesenjangan ekonomi serta sosial yang melebar, penyusutan kedaulatan lokal, hingga pembelajaran bagi penduduk pribumi yang terbatas. Adanya monopoli yang dilakukan oleh VOC membuat perusahaan ini dapat menumpuk kekayaan dalam jumlah besar, yang dikumpulkan dalam bentuk emas, perak, berlian, dan barang-barang berharga lainnya. Sebagian besar harta ini digunakan untuk membiayai operasional VOC, membangun benteng, bahkan memperkaya para pejabat kolonial. Namun, sebagian besar harta ini juga dikabarkan tersembunyi di lokasi-lokasi rahasia. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan yang membuat perusahaan ini mengalami kerugian yang luar biasa, hingga membuatnya terpaksa dibubarkan. Penyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC, yang dilakukan oleh petingginya sendiri. Di saat yang bersamaan, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris, yang berakhir dengan direbutnya semua kantor VOC. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, muncul berbagai legenda tentang harta karun, yang ditinggalkan oleh perusahaan ini. Konon, sebagian besar kekayaan VOC disembunyikan di tempat-tempat terpencil, untuk menghindari penyitaan oleh pemerintah Belanda. Lokasi-lokasi yang sering disebut diantaranya Pulau Onrus di Kepulauan Seribu, Laut Banda, benteng-benteng VOC, hingga Gunung Salak di Jawa Barat. Misteri ini semakin menarik perhatian ketika pada tahun 1980-an, seorang pemburu harta asal Australia, Michael Hatcher, menemukan kargo penuh porselen Cina dan emas di perairan Laut Jawa. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa masih banyak harta VOC yang tersembunyi di wilayah Nusantara. Temuan Hatcher kemudian dipublikasikan oleh Hamish Hamilton Ltd dalam The Nanking Cargo, pada tahun 1987. Nanking Cargo adalah sebutan kargo kapal VOC Golden Nalsen, yang berisi barang-barang berharga hasil transaksi perdagangan VOC. Barang-barang yang ditemukan Michael Hatcher ini lalu dilelang di Balai Lelang Belanda, Christie, senilai 15 juta dolar Amerika Serikat, yang kemudian membuat pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin Presiden Soeharto terkejut. Pada 1989, di Pulau Buaya Kepulauan Riau, juga ditemukan 30.000 keramik utuh, dan logam berharga dari dinasti Song. Pada 2013 hingga 2014, juga ditemukan banyak pecahan keramik, di dasar laut sekitar Natuna dan lainnya. Harta karun tak ternilai juga pernah diangkat dari kapal VOC, The Roswik, yang tenggelam dalam perjalanan menuju Indonesia. The Roswik adalah sebuah kapal dagang VOC, yang pada tahun 1740, berlayar dari Texel ke Batavia, namun tak pernah terlihat lagi. Badai besar membuat kapal yang baru berusia 3 tahun itu karam di lautan. Kapal ini membawa muatan berharga, di antaranya 30 kotak batang perak, dan koin perak. Pada tahun 2007, dua menteri demisioner Belanda, yakni Menteri Keuangan Gerrit Zalm, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Sains Maria van der Hoeven, menerima harta karun VOC tersebut di Museum Maritim, Vlissingen, Belanda.
Bangkai kapal The Roswick ditemukan penyelam amatir di tahun 2005, dengan kondisi tertutup lumpur dan pasir di dasar laut, dekat Goodwin Sands, Laut Utara. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan ke Nusantara untuk kedua kalinya. Namun di perairan yang masuk teritorial Inggris itu kapal diamuk badai, hingga tenggelam pada 9 Januari 1740. Di Indonesia sendiri, pernah gempar, ketika seorang guru sebuah sekolah dasar di Madura, bernama Nur Yasin, menemukan gerabah kuno, berisi mata uang koin kuno peninggalan masa VOC. Uang yang ditemukan Nur Yasin bertuliskan VOC, dan lambang kerajaan Belanda, dengan tahun pemakaian antara tahun 1746 sampai dengan 1760, dan berdiameter kurang lebih 2,1 cm. Lalu, ditemukan pula koin lain yang berdiameter 2,9 cm, yang bertuliskan India Batak, dengan tahun pemakaian antara tahun 1819 sampai dengan 1828. Selain harta fisik, VOC juga meninggalkan arsip berharga, yang mendokumentasikan aktivitas dagang mereka selama hampir 2 abad. Arsip Nasional Republik Indonesia, bekerja sama dengan The Courts Foundation, mendigitalisasi dokumen-dokumen ini. Proyek ini diberi nama, Harta Karun, Hidden Treasures of the Andri VOC Archives. Dokumen-dokumen ini tidak hanya mencatat aktivitas perdagangan, tetapi juga hubungan diplomatik antara penguasa lokal dan Belanda. Dengan arsip ini, kita dapat mempelajari lebih dalam bagaimana VOC beroperasi dan menguasai Nusantara. Namun, hingga kini, tidak ada catatan eksplisit tentang keberadaan harta karun fisik VOC, yang membuat misterinya tetap hidup. Indonesia, saat ini memiliki hutang yang cukup besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut data terbaru, jumlah hutang Indonesia mencapai 8.000 triliun rupiah. Bayangkan, jika harta karun VOC yang dikabarkan bernilai fantastis benar-benar ditemukan. Apakah mungkin harta ini digunakan untuk melunasi sebagian hutang negara? Secara teori, jika harta tersebut ditemukan, negara dapat mengklaimnya sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti legalitas kepemilikan, perselisihan dengan pihak Belanda, atau bahkan tuntutan dari pemburu harta yang menemukannya. Selain itu, proses untuk mengonversi harta tersebut menjadi dana yang bisa digunakan, tentu tidak sederhana. Meski begitu, potensi ini tetap menjadi daya tarik tersendiri. Selain untuk membayar hutang, harta karun ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan, infrastruktur, bahkan membiayai makan bergizi gratis. Harta karun VOC adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia, yang terus memancing rasa ingin tahu banyak pihak. Apakah harta itu benar-benar ada, ataukah hanya sekadar legenda? Yang jelas, warisan VOC, baik berupa artefak, dokumen, maupun kisah-kisahnya, tetap menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Jika kamu percaya bahwa harta karun VOC ini benar-benar ada, ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.